Dan tentunya mendidik tidak hanya sekedar membicarakan, tapi menteladani. Jadi dirinya harus menjadi teladan. Ketika itu bermasalah dan itu disampaikan di forum publik, maka harus diingatkan dan harus disampaikan ke publik juga bahwa ini tidak boleh diikuti cara-cara seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Bincang-bincang pagi ini menjelang siang kita bersama beliau di kanal YouTube Novel Baswedan. Ini sangat menarik Pak, ketika saya mengikuti Twitter Bapak, di sini Bapak ikut nimbrung berkomentar perihal perilaku oknum profesor dari ITK Pak, Institut Teknologi Kalimantan Pak. Dia berkata rasis. Itu gimana sih pendapatnya Pak? Di sini Bapak kan berkomentarnya sangat pedas lah menurut kami, kan sangat tegas. Ya gini. Saya enggak komen soal penegakan hukumnya ya, karena penegakan hukumnya ada porsi sendiri. Tapi kita itu prihatin karena ada pendidik. Ya. Ketika bicara pendidik, ini kan pengaruhnya luas. Betul. Kalau dia seorang pendidik, kemudian bermasalah dalam integritas, kemudian punya pemikiran yang kemudian justru malah menjudgment dari agama yang berbeda, ras yang berbeda, suku yang berbeda, keyakinan yang berbeda, itu bahaya ya. Karena seorang pendidik itu nggak boleh masuk ke sana, dia harusnya ya. Itu juga saya pikir dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim pun juga tidak begitu. Ketika saya berinteraksi dengan agama lain pun saya menghormati yang bersangkutan dalam keyakinannya. Dan ketika seorang pendidik harusnya dia mendorong untuk orang itu punya karakter yang baik. Contoh bagus. Mendorong untuk orang yang dididik itu punya pengetahuan, punya keterampilan yang baik. Jadi bagaimana mendidik, membangun karakter, knowledge dan skill. Harusnya 3 poin itu yang harus dia dorong. Dan tentunya mendidik tidak hanya sekedar membicarakan, tapi menteladani. Jadi dirinya harus menjadi teladan. Ketika itu bermasalah dan itu disampaikan di forum publik, maka harus diingatkan dan harus disampaikan ke publik juga bahwa ini tidak boleh diikuti cara-cara seperti itu. Karena itu sangat buruk ya. Dan bagi saya ketika saya mengkomentari itu, karena saya melihat itu sangat keterlaluan dan berbahaya, maka harus dikomentari. Harapannya yang pertama, yang bersangkutan berhenti berbuat begitu. Yang kedua adalah publik atau orang banyak kemudian memahami bahwa itu salah. Kalau itu bisa tercapai ya kita bersyukur ya. Lebih baik lagi kalau dia berubah ya. Dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau nggak berubah ya salahnya sendiri. Tapi poinnya itu, karena ketika kita bicara integritas, tidak hanya kita bicara kejujuran saja, tapi bicara perilaku, bicara akhlak dan lain-lain. Walaupun dalam beberapa pandangan orang mengatakan bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah apa isi hati kita. Betul. Kalau hatinya bersih, yang keluarnya bersih. Tapi kalau hatinya ternyata isinya campur-campur, yang keluar juga campur-campur gitu ya. Gitu kurang lebih. Tapi lebih kepada hal tadi, karena kita sering membicarakan soal integritas, perilaku-perilaku yang baik, maka itu juga penting ketika ada yang tidak benar, kita juga harus menyampaikan sesuatu. Jadi semoga ikhtiar kita atau upaya kita untuk bisa memengaruhi atau mendorong agar perilaku-perilaku seperti itu tidak terjadi lagi, itu penting. Walaupun fenomena-fenomena itu lagi banyak nih. Iya betul. Orang mencaci maki di media sosial, bahkan membuat foto-foto yang palsu, fitnah gitu ya. Mungkin dianggapnya bercanda karena mungkin dalam hatinya dia memang seperti itu gitu ya. Tapi kita yang punya nilai-nilai kebaikan harus paham bahwa yang begitu nggak boleh ditiru. Memang sebagai seorang pribadi biasanya kalau saya pun sering menjadi korban ya dibicarakan yang seperti itu. Tapi bagi saya
ketika dibicarakan seperti itu, bagi saya nggak ada urusan lah. Itu masalahnya dia. Dan saya seringkali memaafkan itu. Walaupun perilaku seperti itu harusnya dikritisi ya, atau diingatkan ya. Harapannya agar orang banyak, masyarakat yang melihat, terutama anak-anak ya, itu tidak kemudian meniru perilaku itu. Kita secara pribadi, kalau saya menjadi korban, saya biarkan. Tapi kadangkala perlu diingatkan karena kalau ditiru berbahaya. Nah, ini poin-poin penting ya. Tapi sekarang sudah semakin banyak orang yang punya kesungguhan, terus konsisten untuk mau mengingatkan, bahkan berbicara dengan lebih terang dan lugas, agar orang-orang yang suka berbuat begitu tidak terus merasa mendapatkan dukungan atau merasa berani untuk berbuat seperti itu. Karena kalau orang-orang baik kemudian tidak menggunakan kesempatannya, tidak menggunakan peluangnya untuk menunjukkan agar perbuatan-perbuatan jahat itu jangan dilakukan, atau perbuatan-perbuatan yang tercela ya, itu tidak dilakukan, maka para pelaku-pelaku perbuatan tercela atau perbuatan jahat itu akan terus berbuat. Tapi kalau orang baik semakin banyak yang mau peduli, mau kritis, dan mau untuk menunjukkan sikap agar value-value baik itu bisa muncul di forum-forum publik, maka saya yakin semakin lama orang-orang yang punya masalah karena suka berbuat jahat atau tercela itu tidak berani berbuat lagi. Ya, semoga saja dengan kita bicarakan ini, ke depan orang-orang baik semakin mau punya kepedulian untuk mau mengingatkan, dan semoga juga orang-orang jahat semakin berkurang, atau orang-orang yang tercela tadi, yang suka berbuat tercela, yang memang punya permasalahan dalam hatinya dia, kemudian semakin terkikis, kemudian menjadi baik, atau paling tidak beranilah menjadi melakukan perbuatan itu di forum publik yang berpotensi ditiru oleh anak-anak muda. Gitu, fenomenanya itu figur atau pejabat publik atau figur itu ngasih contoh yang buruk gitu. Seperti halnya ya tadi itu Pak, yang rasisme, dan banyak juga yang dukung, mungkin itu karena beda pandangan politik, sehingga dia lupa dampaknya ke masyarakat itu sangat luas gitu Pak. Iya. Karena ya memang begini, betul tadi yang dikatakan bahwa ketika yang menyampaikan itu adalah seorang yang figur ya, yang mungkin perilakunya dia itu dicontoh orang gitu ya. Dan kemudian kebetulan semakin lama dia justru malah berbuat yang tercela. Betul, gitu ya. Mengulangi lah. Kalau tercelanya malah ditiru orang kan bahaya. Makanya kita perlu ingatkan. Ya kita berharap ya orang-orang itu semakin sadar bahwa apa yang dia lakukan itu bisa menjadi cermin bagi orang lain untuk ikutnya memperhatikan. Dan ketika perbuatannya itu ditiru oleh orang-orang awam, maka itu berbahaya. Jadi dia menjerumuskan ya. Tapi kalau ya kita ikhtiar. Yang jelas kita tidak mungkin merubah semuanya sekaligus. Setidak-tidaknya kalau kita masing-masing punya kepedulian untuk mau berbuat, untuk mau memikirkan itu, ya sedikit demi sedikit akan mempengaruhi untuk mengurangi paling tidak. Oke. Terima kasih Pak untuk penjelasan tentang rasisme. Intinya kita harus peduli mengingatkan, dan kepedulian itu sangat penting. Ya, terima kasih untuk bincang-bincang pagi ini. Salam integritas anti korupsi.